Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Nirmahda dari SMA Negeri 1 Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, program studi sejarah. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja. Kepada Dewan Penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Siap belajar ya? Siap. Oke, sebelum belajar kita seperti biasa berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mulai. Oke, ini kelasnya sudah bersih, tidak ada bangku kosong, berarti hadir semua ya, kelas 10A. Oke, hari ini hari Senin 4 Maret 2024, kita akan melanjutkan pelajaran kita terdahulu tentang masa-masa kerajaan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa mengenal dan menganalisis kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, dan kita juga bisa mengambil hikmah ataupun mengambil manfaat dari belajar sejarah. Karena pembelajaran sejarah ini tujuan utamanya adalah kita membuang yang buruk di masa lalu dan memperbaiki. Kita membuang yang buruk di masa lalu untuk memperbaiki masa depan kita di hari ini. Oke, seperti kita ketahui, sejarah banyak mencatat perkembangan budaya dan teknologi dari waktu ke waktu. Pemahaman ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi sejarah itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur ataupun barometer di mana kehidupan kita ini sudah lebih maju daripada masa sebelumnya atau malah mundur dari masa sebelumnya. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, atau lebih tepatnya Nusantara, waktu itu namanya belum ada Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari apa saja kerajaan yang bercorak agama Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak? Ini kira-kira gambar apa ya? Ayo. Masjid apa? Sultan Suryansa? Lebih keras lagi suaranya. Ini kayaknya kelasnya mengantuk ya. Oke, ini kayaknya kelasnya mengantuk. Oke, berarti saya minta semuanya berdiri dulu. Berdiri yang tegak. Sudah sarapan kan? Oke, berdiri yang tegak. Sekarang angkat tangannya ke atas sambil tarik nafasnya yang dalam. Tarik, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahan, keluarkan, tarik lagi ke atas, keluarkan.
lagi. Tarik nafas yang dalam, ini akan memberikan kita perasaan rileks. Kemudian kalau kita hembuskan, ini juga akan memberikan kita ketenangan, juga menyegarkan otak kita. Proses ini akan memberikan perasaan rileks kepada kita apabila kita menarik nafas kemudian mengeluarkannya secara bersamaan. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Keluarkan. Oke, tepuk tangan. Kembali lagi ke materi kita. Masa ini nggak ada yang tahu masjid apa? Ini ya benar, ini masjid, tapi lebih spesifiknya lagi masjid apa? Ini ada masjid, di depannya ada sungai, ada orang lagi bawa jukung. Ini adalah Masjid Sultan Syariansah, Bu. Oh iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Astia. Menyebutnya susah, tapi kalian mungkin tahu tempatnya tapi tidak tahu namanya. Kebanyakan dari kita seperti itu. Sering lewat, sering datang, tapi namanya tidak tahu. Jadi ini adalah Masjid Sultan Syariansah, salah satu masjid tertua di Kalimantan. Karena dia berdirinya sejak abad ke-15. Ketika kerajaan Banjar mulai berubah menjadi kesultanan setelah Sultan Syariansah menyatakan memeluk agama Islam. Ada yang pernah ke masjid ini? Oh, ada beberapa yang sudah pernah, ada yang belum. Kalau jalan-jalan itu, biasakan jangan cuma jalan-jalan ke mall, tapi juga sekali-kali kunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Karena sebenarnya tempat bersejarah ini selain berfungsi sebagai masjid, pemandangannya bagus, juga memiliki nilai historis yang sangat kaya. Lihat ornamennya, bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya adalah bahan kayu langka yang sekarang susah ditemui, yaitu kayu ulin. Nah, jadi memang kita kurang jalan-jalan ya. Seharusnya memang kelas kita itu ada beberapa sekali kita studi tour supaya kita bisa melihat langsung peninggalan bersejarah di tempat kita. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kita diharapkan mampu memahami konsep dasar kerajaan Islam, menganalisis ruang lingkupnya sampai mana, budayanya sampai mana, keberlanjutan dan keberulangannya, serta menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam secara diakronis maupun sinkronis. Nah, selanjutnya kita simak bersama sebuah tayangan singkat tentang apa sih nama-namanya kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Oke, jadi hari ini pelajaran kita masa kerajaan Islam di Indonesia ini tentunya kita akan menganalisis satu persatu kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nanti kita bagi per kelompok kerja yang akan lebih fokus satu kelompok menganalisis satu kerajaan Islam. Supaya kita juga menghemat waktu. Paham? Oke. Jadi kita akan menganalisis satu persatu kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, satu kelompok, satu kerajaan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sekilas apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit.
Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malamu. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang mampu mempersatukan Kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Nah, itulah tadi beberapa kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Ini Aceh tadi di sini. Ini peta Indonesia ya. Aceh tadi di sini letaknya. Kemudian Demak di sini, Mataram di sini, Kerajaan Banjar di sini, Kerajaan Gorontalo di sini, Ternate Tidore di sini. Jadi semua kerajaan-kerajaan ini sebenarnya berjauhan, terhubung oleh laut. Ada interaksi antar pulau ini, yaitu interaksi yang paling besar adalah perdagangan. Di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nenek moyang kita seorang pelaut itu benar-benar nyata. Karena waktu itu yang namanya pesawat masih barang langka. Mungkin di Eropa sudah ada, tapi orang pribumi, orang Nusantara seperti kita bertransportasi itu menggunakan kapal apabila ingin menyeberang pulau. Jadi bayangkan bagaimana susahnya mereka untuk saling berkomunikasi, untuk saling berhubungan perdagangan, tapi terus mereka lakukan. Dan ini menyebabkan penyebaran Islam juga semakin jauh berkembang. Semakin jauh juga Islamnya akhirnya sampai ke daerah-daerah. Hebatnya lagi adalah agama Islam ini masuk ke Indonesia tanpa ada peperangan sekalipun. Tidak ada orang Hindu perang dengan orang Islam. Ketika orang Islam datang, orang Hindu tidak melarang, orang Hindu bahkan menyambut dengan terbuka. Pribumi sendiri, mereka senang dengan agama Islam. Itu setelah beberapa pakar sejarawan meneliti dan menyimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu karena disukai oleh orang Indonesia sendiri. Apalagi orang-orang di agama Hindu yang kastanya rendah, mereka merasa terselamatkan dengan tidak adanya sistem kasta di dalam agama Islam. Ingat pelajaran terdahulu, ada kasta kesatria, ada kasta sebagai ingat di pelajaran terdahulu ada kasta Brahmana, ada kasta kesatria, ada kasta Waisa dan Sudra dalam agama Hindu. Ketika agama Islam datang tanpa ada kasta sama sekali, ini mungkin menarik perhatian orang Indonesia. Islam sendiri pengaruhnya yang paling besar menyebarkannya adalah Wali Songo atau Wali Sembilan di Pulau Jawa, membuka lembaga-lembaga pendidikan yang akhirnya alumni dari lembaga pendidikan itu sendiri menyebarkan Islam lebih jauh lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat buku teks ya. Bawa buku teksnya kan? Oke. Sekarang seperti biasa kita menyiapkan kelompok kerja. Saya akan bagi jadi 4 kelompok. Ini sudah saya siapkan LKPD-nya. Nanti kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti tolong digeser ya, meja sama kursinya didekatkan dengan yang sekelompok.
Pembagian kelompoknya ini saya sudah bagikan. Bentar ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Saya sudah membagi secara heterogen. Jadi jangan pilih-pilih kawan, dengan siapapun kita usahakan kita bisa bekerja sama. Jadi nanti jangan protes ya kalau misalnya, oh Bu, saya terpisah dengan bestie saya. Nggak apa-apa, kita dalam proses belajar, kita buktikan bahwa kita bisa bekerja sama dengan siapa saja. Ya, ini silahkan sekarang juga kita susun mejanya sesuai pembagian kelompoknya. Barang-barangnya boleh dibawa. Bagaimana duduknya? Sudah nyaman? Sudah. Oke, ini saya bagikan per kelompok LKPD-nya atau lembar kerja yang harus lembar kerja yang harus dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1. Panduan untuk mengerjakan tugas ada di LKPD ini. Kelompok 2, kelompok 3, dan ini terakhir kelompok 4. Silahkan baca petunjuknya. Panduan. Kalian boleh menggunakan semua media yang ada sebagai sumber bahan penelitian. Boleh buku, boleh HP yang ada internetnya. Ini gimana sinyal? Bagus nggak sinyal hari ini? Bagus. Oke, alhamdulillah ya, hari ini jaringan tidak ada gangguan. Silahkan mulai mengerjakan. Bagaimana LKPD-nya, bisa dipahami? Bisa. Oke, paham semua ya. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya langsung. Dan di kelompok ini saya akan menilai secara kelompok dan secara individu. Kalau secara kelompoknya nanti berdasarkan hasil dan bagaimana mempresentasikannya. Kalau dari individu, saya akan melihat bagaimana kedisiplinan dan bagaimana keaktifan individunya mengerjakan tugas yang dibebankan kepada dia. Saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter, itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kita langsung presentasi ya. Pertama maju ini kelompok 1. Kalau per kelompok ini nanti yang saya nilai adalah penguasaan materi, kemudian kemampuan memaparkan penjelasan di depan, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dilemparkan dalam diskusi. Jadi di sini nanti lebih menekankan kepada bagaimana kalian menguasai situasi diskusi penilaiannya ya untuk kelompok ini. Paham? Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Nur Sinta, dan rekan saya, Bah Jatul Mardiah, Siti Khadijah, Ahmad Munawar, dan Muhammad Hafiz Ansari. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu bertemakan Kerajaan Samudra Pasai. Jadi presenter pertama kelompok kami, Bah Jatul Mardiah, dipersilakan. Sejarah singkat Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lok Semawe. Berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah yang pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar abad 13 setelah kehancuran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilo yang kemudian berganti nama menjadi Malik As-Saleh setelah beliau memeluk agama Islam. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sultan Malik As-Saleh berkuasa lebih kurang 29 tahun, 1297 sampai 132 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Feorla. Perdagangan dan kejayaan. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terlepas dari peran utamanya dalam perdagangan rempah-rempah. Penguasaan atas jalur perdagangan rempah-rempah memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi kerajaan ini. Cengkeh, lada, dan rempah-rempah lainnya menjadi komoditas yang sangat dicari dan diperdagangkan oleh para pedagang yang singgah di pelabuhan Pasai. Dengan ini tidak hanya berkaya kerajinan, tetapi juga membangun citra Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan yang tidak dapat diabaikan dengan skala regional maupun internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki sejumlah raja yang memimpin selama rentang waktu keberadaannya. Berikut beberapa raja terkemuka dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh 1267 sampai 1297 merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai pada awal abad ke-13. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan agama Islam, memajukan perdagangan di wilayah kekuasaannya. Jadi itu tadi hasil presentasi penelitian kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai materi singkat Kerajaan Samudra Pasai? Ya, Salsa, silahkan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya Salsa dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang Samudra Pasai dan Marco Polo. Ada hubungan apa Kerajaan Samudra Pasai dengan Marco Polo? Kita simpan dulu jawaban Salsa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Terima kasih moderator. Saya Selvina dari kelompok 4. Kalau di total berapa lama Kerajaan Samudra Pasai berkuasa? Kita simpan lagi jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Terima kasih moderator. Saya Muhammad Iqbal Fauzan dari kelompok 2 ingin bertanya, lebih tua mana Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Demak? Oke, cukup pertanyaannya untuk sesi ini. Rekan saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Ya, saya Ahmad Munawar akan menjawab pertanyaan dari saudari Silvina. Menurut info dari berbagai sumber, Kerajaan Samudra Pasai berdiri selama 3 abad. Mulai abad ke-3 sampai abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Lebih tepatnya didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau Marasilo tahun 1267. Bagaimana saudari Silvina? Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kembali dibacakan Ahmad Munawar. Baiklah, saya Ahmad Munawar menjawab pertanyaan dari saudara Iqbal. Tentu Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdirinya 1267 Masehi, sedangkan Demak baru berdiri tahun 1500 Masehi. Apakah jawabannya bisa diterima?
Selanjutnya, Siti Khadijah menjawab pertanyaan kelompok 3. Ya, saya Siti Khadijah akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Marco Polo adalah seorang saudagar sekaligus penjelajah atau petualang dari Italia yang pernah singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292 ketika Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan As-Saleh. Dari catatan Marco Polo, akhirnya Samudra Pasai semakin terkenal. Bagaimana jawaban dari Siti Khadijah? Apa bisa diterima, Salsa? Iya, bisa saya terima, tapi berapa lama Marco Polo di Samudra Pasai? Siti Khadijah kembali menjawab. Pada catatannya, Marco Polo mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu 5 bulan di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Pada waktu tersebut, Marco Polo sempat singgah di beberapa daerah seperti Baros dan Perlak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok lain, nanti apabila presentasi tidak usah malu-malu ya, langsung saja tidak dapat tempat terdampak, dan suaranya jangan terlalu ditahan-tahan supaya suara yang terdengar bisa jelas oleh teman-temannya. Kita lanjutkan sekarang kepada kelompok 2. Silahkan bawa alat tulisnya, buku-bukunya juga boleh dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Padlina dan Muhammad Sufyan Sauri, Muhammad Iqbal Fauzan, Hanan Zaina, dan Sinti Napisah akan mempresentasikan penelitian kami yang bertemakan Kerajaan Demak. Demi menghemat waktu, langsung saja kita kepada rekan saya Muhammad Sufyan Sauri dan Iqbal Fauzan yang akan mempresentasikannya. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang terdiri pada abad ke-15 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah pemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Selain itu, Kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh sosok Wali Songo. 1. Sengketa kekuasaan terjadi karena Raden Patah diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Hal ini bertambah rumit setelah Adipati Unus meninggal tanpa memiliki keturunan anak laki-laki. 2. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta antara dua putra Raden Patah. Itulah tadi presentasi kelompok kami. Kami persilahkan kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok 3. Ingin bertanya, totalnya berapa tahun masa kekuasaan Kerajaan Demak? Baiklah, Jeki, pertanyaannya kita simpan dulu. Ada lagi yang menanggapi? Baiklah, kelompok 1. Terima kasih kesempatannya. Saya Nur Sinta ingin bertanya, mengapa Kerajaan Demak dianggap penting dalam sejarah Indonesia? Ada lagi yang ingin menanggapi? Baiklah, kelompok 4. Terima kasih moderator. Tadi kan kelompok 2 menyebutkan Masjid Agung Demak jadi acuan Masjid Agung di seluruh Indonesia. Kenapa Masjid Agung Demak yang ditiru? Padahal kan setiap daerah Indonesia memiliki bangunan khas masing-masing. Apakah karena perseginya orang Jawa jadi budaya Jawa yang diutamakan? Oke. Tanggapan kali ini cukup sekian dulu. Rekan-rekan saya akan mencoba menjawab. Saya Siti Napisah akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jaki. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1475 Masehi oleh Raden Patah. Oleh karena itu, jika kita menghitung umur Kerajaan Demak dari tahun pendiriannya hingga runtuhnya,
Umur kerajaan Demak mencapai sekitar 68 tahun. Kerajaan Demak kemudian mengalami keruntuhan pada tahun 1546 Masehi ketika Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana yang merupakan penguasa terakhir Demak, meninggal dan terjadi pertentangan suksesi yang mengakibatkan pecahnya kerajaan. Bagaimana Saudara Jaki? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Saya Hanan akan menjawab pertanyaan saudari Nursinta yang menanyakan kenapa kerajaan Demak dianggap penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Demak merupakan tonggak awal penyebaran Islam di Jawa dan memiliki pengaruh dalam membentuk kerajaan-kerajaan Islam berikutnya di Indonesia. Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Ini berkontribusi besar dalam mengislamkan wilayah-wilayah di sekitar Jawa, bahkan imbasnya ke Pulau Jawa. Contohnya, Kerajaan Banjar awal mula mengenal Islam dari orang Kerajaan Demak, yaitu Khatib Dayan. Bagaimana jawabannya Saudari Nursinta? Jawabannya sangat memuaskan, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju pertanyaan terakhir. Saya Siti Nafisah akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fahriah. Arsitektur masjid yang terinspirasi dari Kerajaan Demak dianggap sebagai simbol keislaman dan kebangsaan. Masjid Agung Demak dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kepopuleran dan keberartian masjid ini membuatnya menjadi inspirasi untuk pembangunan masjid-masjid baru di berbagai daerah. Oke, saya memberi tambahan ya, moderator ya, mengenai keberadaan Masjid Agung yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi bukan karena presidennya orang Jawa, tapi Kerajaan Demak meskipun bukan kerajaan pertama meskipun bukan kerajaan Islam pertama di Indonesia, tapi memiliki pengaruh yang sangat besar dan memicu timbulnya kerajaan-kerajaan Islam lain. Kemudian budaya ini kita lihat ya, struktur dari Masjid Agung Demak ini menunjukkan akulturasi yang terjadi di Indonesia. Seperti kita ketahui, sebelum beragama Islam, rata-rata orang Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha dengan tempat peribadatan berupa candi. Masjid Agung Demak ini adalah gabungan dari bangunan arsitektur lama dari kebudayaan Hindu Buddha yang dipadukan dengan budaya Islam. Sehingga ini adalah mencerminkan sebuah perpaduan di mana Indonesia dengan budaya-budaya yang berbeda masih bisa bersatu. Kemudian ini diterapkan di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada proyek pembangunan Masjid Agung. Salah satunya kita punya Masjid Agung di Kota Rantau, Kabupaten Tapin, yang sama persis akapnya dengan Masjid Agung Demak. Ini menunjukkan keselarasan antara budaya-budaya lama dengan budaya-budaya yang baru datang dengan budaya asli Indonesia, sehingga ini adalah cerminan dari kesatuan bangsa kita. Jadi ini adalah simbol dari Masjid Agung Demak. Kenapa banyak yang meniru arsitekturnya meskipun bukan di Pulau Jawa. Itu saja untuk tambahannya. Terima kasih Ibu Berta atas tambahannya, dan terima kasih atas segala tanggapannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa menyelesaikan diskusinya tepat waktu, meskipun ada masih beberapa catatan yang harus kita perbaiki. Tapi jangan takut salah karena memang ini adalah proses pembelajaran. Untuk penampilan semua kelompok menurut Ibu sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa yang suaranya itu terlalu pelan. Jadi nanti kalau kita diskusi lagi, tolong suaranya, volumenya nanti ditambahkan supaya kawan-kawannya bisa mendengar dengan jelas. Kemudian tadi memang ada beberapa salah sebut kalimat, mungkin kalimatnya terlalu sulit. Ada tadi yang harusnya menyebut forum jadi prom. Kemudian untuk masalah pendalaman materi, memang ini masih permulaan ya. Pastinya nanti untuk pelajaran ke depan kita akan mengupas lebih dalam lagi
kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini. Kalau sekarang sebagai permulaan ini sudah cukup bagus meskipun belum terlalu mendetail. Cuman secara keseluruhan pekerjaan kelas 10A hari ini sudah bagus sekali. Juga untuk tambahan, nanti untuk pembelajaran berikutnya lebih kita fokus kepada peninggalan-peninggalan berharga yang mereka tinggalkan untuk kita. Sehingga pelajaran sejarah ini tidak hanya sekedar lewat-lewat kita menghafal tahun dan tanggal, tapi juga ada yang bisa kita manfaatkan, ada yang bisa kita ambil hikmahnya, supaya kita sebagai penerus generasi bangsa bisa meneruskan pejuang-pejuang kemerdekaan dengan lebih baik lagi. Untuk hari ini kita mengerjakan latihan individu. Keluarkan aja HP-nya. Ini link yang dipakai untuk menjawab soal. Jangan sampai salah ketik. Ini sekalian saya kirim juga ke grup ya. Kita melaksanakan diskusi tadi, tanya jawab tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia telah mewarnai Indonesia sejak abad ke-15 sampai keruntuhan-keruntuhan kerajaan Islam, tapi Islamnya berkembang pesat sampai sekarang. Menariknya adalah kerajaan Islam ini mulanya adalah kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu. Tapi dengan mudah sekali bisa berpindah dari agama Hindu ke Islam tanpa ada kekerasan. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu benar-benar tanpa ada paksaan, dan para pendiri-pendiri kerajaan Islam sendiri pun memiliki hubungan keturunan. Bahkan pendiri-pendiri kerajaan Islam sendiri pun merupakan keturunan dari orang-orang yang beragama Hindu. Contohnya seperti Raden Patah. Raden Patah adalah keturunan Majapahit. Artinya keturunan dari orang-orang kerajaan beragama Hindu. Tadi setiap kelompok sudah memaparkan bagaimana kerajaan bercorak Islam ini memasuki masa kejayaannya masing-masing, menjadi pusat perdagangan, baik itu regional, lokal, maupun internasional. Ini menunjukkan bahwa agama Islam juga bisa bersaing dengan agama-agama lain, tapi juga bisa membaur dengan agama lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agamanya. Kesimpulannya, keberadaan agama Islam tidak membuat kerusuhan, diterima dengan damai, bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar, dan meskipun kerajaan besar itu telah runtuh, tapi pengaruh agama Islam masih berlanjut sampai sekarang, sampai kepada kita di tahun 2020-an atau di zaman milenial ini. Oke, kira-kira untuk hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan mengupas kerajaan bercorak Islam dengan lebih mendalam lagi. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang apa tidak belajar hari ini? Senang. Oke, berarti tetap semangat belajar sejarahnya. Dari sejarah kita mengambil kesimpulan. Nanti kita juga dari sejarah kita belajar apa yang buruk di masa lalu jangan sampai terjadi di masa sekarang. Cukup sekian. Hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.